Pagi kawan-kawan, gimana tidurnya? Nyaman? Apa tidurnya enak semalam? Pasti enak ya. Mimpi indah. Ini kalau kalian bertanya sama saya, itu muka kok kayak bengkak ya, kayak baru bangun tidur ya. Saya bilang iya, saya baru bangun tidur. Dan tadi ketika jam berapa tadi? Sekitar jam 6 lewat. Tuh pikiranku tuh jalan ya. Pikiranku tuh seperti berputar dan memberikan pencerahan. Mungkin kalimatku ini agak sedikit berbau kontroversi kalau saya bilang rahasia untuk masuk surga. Rahasia untuk masuk surga bukanlah melalui pengakuan dosa atau pertobatan ya. Tetapi rahasia masuk surga adalah berdasarkan pengampunan Tuhan kepada kita. Loh, kok gitu? Jadi kita ini masuk surga sebenarnya bukan karena kita mengakui dosa atau kita bertobat kepada Tuhan, tetapi semata-mata karena Tuhan yang lebih dulu sudah mengampuni kita. Nah, memang kalau dalam lingkungan kita sehari-hari ya, kalau kita ada salah sama kawan atau kawan bersalah sama kita, dia melakukan satu tindakan yang menyakitkan hati, maka supaya orang itu diterima di dalam lingkungan kita atau kita masuk dalam lingkungan dia lagi, pertemanan atau apa, kita harus mengaku dosa, bukan? Kita harus datang minta maaf. Teman, aku minta maaf ya. Atau sebaliknya, kita berharap kawan itu datang kepada kita dan memohon ampun atau memohon maaf kepada kita. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau kita dengan Tuhan, kita tidak seperti itu. Kita punya dosa, mungkin punya kesalahan. Tetapi kalau kita mau diterima dalam kerajaan Tuhan, atau kita ke sorga nanti, itu bukan karena kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, tetapi Dia yang sudah mati untuk kita. Yesus datang mati di kayu salib hanya untuk satu hal. Apa itu? Dia menebus semua kesalahan kita dan Dia melepaskan pengampunannya buat kita. Indah bukan? Luar biasa bukan? Nanti kalau kawan-kawan membaca kembali, merenungkan kembali tentang cerita anak yang hilang, nah di situ tergambar dengan jelas bagaimana kedua anak ya, kedua anak yang sulung dan anak yang bungsu. Tetapi anak yang bungsu di situ diceritakan dia berkelakuan tidak berkelakuan agak bandel ya. Pengen keluar dari rumah dan meminta semua warisannya. Bapak itu marah? Tidak, bapak itu tidak marah. Dia membagi semua warisannya dan anak itu pergi. Anak itu pergi, ya bukan pergi tanpa bilang bukan pergi tanpa bicara, tapi pergi seperti minta izin dan tidak kembali. Dia menghabiskan semua uangnya. Pokoknya dia habiskan semua uangnya dengan pelacur, dengan apa semua. Dan giliran ketika uangnya habis, ditinggalkan sama kawan-kawannya. Akhirnya dia makan ampas babi. Apa yang terjadi? Aduh, lebih aku pulang aja kali ya. Biarkan aja aku jadi pembantu atau apa di rumah. Yang penting aku bisa makan di rumah. Yang penting aku bisa makan di rumah. Nah di sisi lain, ketika anaknya pergi, bapaknya menunggu anak itu pulang. Kenapa bapak itu menunggu anak itu pulang? Dari hal ini pun sudah tergambar bahwa bapak itu tidak mengharapkan pengakuan dosa dari anaknya. Tetapi sikap menunggu anaknya pulang, itu adalah sikap di mana bapak itu begitu mengasihi anaknya yang bungsu. Dan anaknya sudah diampuni lebih dulu.
Jadi ketika anak itu datang anak itu pulang dengan tertati-tati ya, karena kan makanan pas babi, emang cocok dengan perutnya kah? Cocok dengan lambungnya kah ampas babi itu? Pasti sakit, lemas anak itu pulang ke rumahnya. Dan dari jauh ya, di situ digambarkan di Alkitab katakan, dari jauh ketika anak itu terlihat oleh mata bapaknya, bapak itu berlari. Ya, bapak itu berlari menjemput anaknya, memeluk anaknya, menggendong anaknya. Nah, kalau dalam tradisi Yahudi ya, kan orang Arab kan bajunya kan tidak seperti kita pakai celana ini ya. Kalau orang Arab itu kan dia kan bajunya kan seperti baju apa? Kayak baju daster. Kayak baju daster gitu kan. Jadi bayangkan kalau si bapak itu berlari kayak apa ya. Nah, menurut tradisi mereka yang saya pernah dengar, orang tua itu tidak boleh berlari ya. Tetapi dalam cerita ini bapak itu berlari mencapai anak itu. Anak itu sudah keletihan, stres, frustrasi, malu. Dan ketika bapak itu mencapai anak itu kayak mau bersujud ya. Dia mau minta ampun, dia mau ngomong apapun, gini. Tapi apa tidak respon dari bapaknya itu. Bapaknya itu tidak mendengar dan tidak mau mempedulikan apa yang dikatakan anak itu. Bapak itu katakan, "Woi." Dia bawa anak itu ke rumah. Sesampai di rumah, dia panggil pembantunya, dia bilang, potong, cari lembu yang paling tambun, kita buat pesta. Kenapa? Pembantu bilang, kenapa Tuhan? Kita membuat pesta karena anakku yang hilang, anakku yang sudah mati, dikatakan anakku sudah tidak ada, datang lagi. Jadi dibuatkanlah pesta yang begitu megah dan begitu meriah. Jadi gambaran di sini adalah gambaran kita. Kalau kita rindu masuk surga ya, kita masuk dalam kasih Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Itu bukan karena kita meminta maaf, memohon ampun kepada Tuhan untuk bisa diterima di dalam hadiratnya, tetapi semata-mata karena pengampunannya, karena dialah Bapa yang begitu mengasihi kita. Terus anak yang bungsu, anak yang sulung gimana? Ketika anak yang sulung itu dengar anaknya itu, adiknya dibuatkan acara seperti itu, marahlah si yang sulung, tersinggung. Dia bilang, "Bapak, aku sudah sama-sama dengan engkau selama ini, aku melayani engkau. Tapi mana seekor sapi pun aku tidak pernah dipotongkan atau dibuatkan acara." Apa itu bapak itu bilang? "Ah, kau itu kan bersama-sama dengan aku setiap hari. Potonglah salah satu, panggillah kawan-kawanmu untuk membuat acara atau apa. Ya, terserah kamu lah. Itu banyak hewan di belakang tuh. Potonglah yang kamu suka." Artinya gini kawan-kawan. Di dalam hadirat Bapa, ya kita sudah diberikan semuanya. Dan semuanya itu diberikan bukan berdasarkan bagaimana saya kepada Bapa, tapi hanya satu hal, yaitu bagaimana Bapa terhadap kita. Kalau dikatakan bahwa kita ini meminta ampun terhadap dosa kita, ya kita sudah diampuni lebih dulu bukan? Kita hidup di tahun 2020-an. Saya lahir tahun 70-an, 73. Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Dan dia sudah mengampuni kita tanpa kita meminta atau memohon maaf. Ya, kita sudah masuk dalam kerajaan Tuhan. Kita sudah diampuni lebih dulu. Alkitab mengatakan bahwa oleh karena dosa satu orang, maka maut itu ada di muka bumi. Siapa satu orang itu? Anda, saya, orang tua Anda, orang tua kita. Bukan. Yang dimaksud dengan dosa satu orang itu siapa? Itu Adam. Bukan saya, bukan Anda. Terus dikatakan bahwa, dan oleh karena satu orang, ya, maka kita semua dibenarkan. Siapa itu? Yesus. Jadi kalau kita meminta maaf kepada Tuhan, ingat-ingat aja dosa yang mana kita mau minta diampuni. Apakah Anda masih ingat dosa-dosa Anda dari waktu kecil? Ya, kalau kita mau mengatakan bahwa kita masuk surga karena kita mengakui dosa yang mana? Sudah terlalu banyak. Tetapi poinnya bukan itu.
poinnya kita masuk surga, kita diterima dalam kerajaan Tuhan. Itu bukan karena kita mengakui dosa, tapi semata-mata karena Tuhan sudah mengampuni kita semua. Wah, pagi yang indah. Saya juga belum mandi ini. Ya, ketika saya bangun, Tuhan menaruh ini dalam hati dan pikiran saya. Dia bilang, kamu berada di dalam sorga, di dalam kerajaanku. Bahkan ketika kamu masih masih hidup di bumi ini, anugerah sorgawi sudah melimpah atas kamu, atas kita semua. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Jadi nikmatilah seperti anak itu membuat pesta. Jangan seperti si sulung ya, sudah tinggal dalam rumah Bapa, tapi tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Tidak bisa menikmati persediaan yang Bapa sudah sediakan buat kita. Kita jangan seperti anak yang sulung ya, tapi kita belajar menjadi anak yang bungsu. Nah, apa itu bertobat sebenarnya? Kalau kita mendengar istilah bertobat, kamu harus bertobat supaya kamu diberkati. Kita harus mengerti bahwa dalam bahasa Yunani kata bertobat itu artinya metanoia. Metanoia itu artinya apa? Berubah dalam cara berpikir. Bukan minta ampun, menangis, aku minta ampun Tuhan. Bukan itu. Kebanyakan yang terjadi kalau orang minta ampun dengan cara seperti itu, besoknya dia akan berbuat lagi. Dia akan bersalah lagi. Nah, bayangkan kalau kita seperti itu tiap hari bertobat. Akhirnya lama-lama orang tidak mau datang lagi sama Tuhan. Tidak mau dia. Karena apa? Karena ya bosan lah. Ya kan? Tetapi kalau kita diampuni lebih dulu, dengan kasih Tuhan kita sudah diampuni lebih dulu, maka di dalam lingkungan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengenal Bapa. Nah, artinya apa? Metanoia artinya kita berubah dalam cara berpikir. Cara berpikir apa? Cara berpikir bagaimana kita mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Jadi metanoia itu bukan bertobat, bukan berarti menangis, minta ampun, tidak. Tapi metanoia artinya kita mengenal Tuhan. Berubah dari cara berpikir kita yang dulu, Tuhan itu jahat, Tuhan itu suka menghukum, Tuhan itu kalau di Alkitab dikatakan bahwa dia menghukum ini, mematikan ini, menghancurkan ini. Tidak. Di dalam hadirat Tuhan, bertobat artinya kita mengenal Tuhan dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Sama seperti saya tadi pagi ketika saya terbangun dan saya Tuhan seperti menaruh bahwa aku mengasihimu dan aku menaruh engkau dalam kerajaanku, itu karena aku sudah mengampunimu. Itu adalah salah satu bentuk supaya saya berubah dalam cara berpikir. Dan tadi pagi itu adalah proses di mana saya berubah dalam cara berpikir saya. Itu artinya itu yang dimaksud dengan pertobatan. Jadi pertobatan itu progresif. Pertobatan itu bukan sekali, 2 kali, tetapi itu bahkan setiap hari. Kita bertobat artinya kita dicelikkan mata rohani kita bahwa oh ternyata Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu maha pengampun. Dan seterusnya. Saya percaya besok Tuhan akan berbicara lagi. Lusa Tuhan akan berbicara lagi. Bukan hanya kepada saya, tapi kepada kita semua. Tuhan sanggup berbicara. Tuhan sanggup menjangkau semua hal yang sepertinya kita belum beres atau perlu dibenahi dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika Tuhan berbicara dan kita tercelikkan mata rohani kita, itulah yang disebut dengan pertobatan. Itulah yang disebut dengan metanoia. Jadi kita berubah dalam cara berpikir kita. Kalau kita berubah dalam cara berpikir kita kepada Tuhan, itu artinya kita akan mengalami perubahan dalam cara berpikir kita kepada sesama. Kita akan belajar bagaimana mengasihi sesama. Kita akan belajar mengampuni sesama kita. Ya. Kalau zaman perjanjian lama dikatakan bahwa kalau kamu mengampuni seseorang, maka aku pun akan mengampuni dosamu. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru kasih karunia dikatakan bahwa kita akan sanggup mengasihi orang. Kita akan sanggup mengasihi sesama. Asalkan kita terlebih dulu kita diampuni oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah sanggup mengasihi sesama kalau Tuhan tidak pernah mengasihi kita lebih dulu. Ya. Jadi kita tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam kerajaan surga. Dalam nanti ya kita masuk surga ketika kita mati nanti, itu semata-mata karena kita sudah diampuni melalui kematian anaknya Yesus Kristus.
Tuhan sudah menghukum semua dosa-dosa kita melalui tubuh Yesus, tubuh putra tunggalnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oke, terima kasih Bapak. Biar sharing pagi ini Tuhan bisa menghibur, bisa menguatkan kawan-kawanku, bisa menyembuhkan setiap luka, setiap pikiran, setiap batin. Saya percaya Tuhan bahwa setiap hari kami bertobat kepada Tuhan. Karena apa? Cara pikir kami berubah dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, diberkati setiap kawan-kawanku yang akan berkegiatan bekerja hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Diberkati melimpah-limpah dalam nama Yesus. Amin. Oh ya, hari ini aku off. Jadi habis ini aku jogging dulu. Habis jogging saya akan ke pasar. Saya akan masak-masak. Kita ketemu lagi ya. Bye.